Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kawan-kawan semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu di pengajian Bandungan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karya Ad-Doktor Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. Salah satu sosok yang memengaruhi hidup kami ketika belajar di Yaman. Kalau beliau termasuk muassis juga Ruhul Ahqaf. Walaupun beliau hidupnya ada di Syria. Ya, beliau termasuk asy-syahid. Limadza yusamma asy-syahid? Karena beliau meninggal dalam keadaan suci, sedang mengajar di masjid, dan wafat beliau dengan keadaan memegang Al-Quran. Beliau kalau tidak salah sedang mengkaji tafsir. Itu fitnah yang beredar sehingga mungkin ada seorang yang radikal masuk, anak muda yang sudah dicuci otaknya pastinya, masuk dengan dibalut bom bunuh diri, tiba-tiba masuk ke majelis beliau dan meledakkan diri. Maka kita sebut beliau asy-syahid. Insyaallah beliau wafat dalam keadaan thalabul ilm, dalam mengajar ilmu. Kita doakan semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa beliau. Ya, kita hadiahkan khusus kepada beliau suratul Fatihah. Semoga kita juga dianggap santri-santri beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mutamati ini kenapa kira-kira? Masalah baterai atau masalah? Oh ini, ya oke lah. Oke ya. Beliau termasuk orang yang sangat tawadhu sekali. Sampai akhir hayat beliau tidak mau dicium tangannya. Beliau orang yang alim, hafizul Quran, wa hamilul hadis, wa ahlur ra'yi. Julukannya Al-Ghazali fi asrihi. Imamul Ghazali fi asrihi. Jadi kalau ada Imam Ghazali ya beliau ini di zaman ini. Di zaman abad ke-20 kemarin. Syekh Al-Buti dijuluki Al-Ghazali fi asrihi. Dan beliau sangat warok sekali. Seumur-umur hidup beliau nggak pernah mau dicium tangannya. Suatu ketika ditanya, kenapa Syekh, kenapa muridmu tidak kamu biarkan untuk mencium tanganmu? Beliau menjawab, jikalau muridku, jikalau mereka tahu aibku, atau dibuka Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin mereka mau menciumku. Saking tawadhu'nya beliau. Sampai akhir hayat hidup beliau hidup di kontrakan, ya, tidak meninggalkan harta. Bahkan di akhir hayat beliau, pakaian-pakaian beliau yang masih ada beliau sedekahkan. 1 minggu sebelum beliau meninggal. Beliau pengen menghadap Allah, tidak banyak hisabnya. Maka jangan bangga jadi crazy rich ya.
Halo, tes. Nah, ini lebih enak ya. Maka jangan bangga jadi crazy rich. Dihisap di dunia aja pusing ya sekarang ini. Apalagi nanti di akhirat. Tambah pusing lagi. Dan itulah sosok beliau. Warok sekali. Beliau kalau dapat hadiah dari umarok, dari pemerintah, langsung dikasihkan ke orang-orang. Untuk yang membutuhkan. Mungkin seperti waroknya Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu nggak mau makan buah hasil daripada kebunnya orang Damaskus. Karena kebunnya bercampur. Banyak yang masih mukhtalaf fiha. Sampai segitunya. Dan beliau hanya makan kurmanya bapaknya sendiri. Kalau Imam Nawawi seperti itu. Itulah waroknya para ulama-ulama kita yang tidak tergiur oleh harta dunia. Beliau tetap hidup sederhana. Ya mungkin kalian bisa lihat ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Syam. Kalau mau kaya-kaya, bukunya beliau ini termasuk bestseller dimanapun. Tapi hasil dari buku tersebut disedekahkan entah kemana. Dan beliau sampai akhir hayat ada cerita itu mobilnya masih jelek, ya, kontrak di apartemen. Ya seperti itulah hidup beliau. Makanya semoga kita dianggap, semoga nanti di akhirat dianggap sebagai santri beliau sehingga kita bisa gondelan apa ya? Ya, bisa ngikut di belakang beliau, nggak banyak hisapnya kan? Kalau kita kan, masya Allah ya, makan pokoknya yang enak kita makan, ya. Gosop tiap hari ya. Ya, semoga kita lepas dari hal-hal itu semuanya. Oke, terkait sirah an-nabawiyah, kalian itu takhasus sirah, harusnya bisa membedakan mal farqu baina as-sirah indana, yakni indal Arab, indal masyrikin, daerah-daerah timur ya, dengan indal gharbin, daerah-daerah barat. Biasanya kalau menurut kita yang namanya sirah itu lebih banyak bergulat terkait sanad ya, atau bahasa-bahasa lisan. Kalau di barat itu lebih banyak ke empiris. Maka dari itu sebenarnya beliau membuat sirah ini kalian bisa baca di Muqaddimah ya. Mungkin yang pertama itu salah satu tujuan beliau adalah mencoba untuk memahamkan kepada orang-orang, poin intinya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam, melakukan ekspansi Islam ke seluruh negara itu bukan dalam rangka taurah iktisadi, bukan revolusi ekonomi, enggak. Biasanya orang menjajah itu kan untuk menguasai ekonomi yang ada, ya kan? Orang menjajah suatu negara, melakukan ekspansi ke negara lain, melakukan ekspansi ke daerah lain, itu motifnya yang pertama pasti ekonomi. Atau ingin berkuasa. Jadi kalau ada segelintir, ya segelintir saya katakan karena memang sedikit ya, orang Islam yang ingin berkuasa, yang ingin menguasai semuanya, itu bukan motif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena motif yang hakiki yang difikirkan oleh Rasulullah sehingga beliau bertindak melakukan ekspansi adalah untuk menyebarkan Islam. Karena ada wahyu dari Allah, beliau harus menyebarkan Islam. Itu motif awal. Maka dari itu zaman Rasulullah berperang itu karena wahyu. Kalau zaman sekarang berperang kira-kira kenapa? Wahyunya Nabi baru. Ya. Makanya kalian santri matali jangan sampai besok kalian ikut-ikutan ya. Entah itu golongan apapun ya. Saya tidak memihak
kepada siapapun. Ikut-ikut berperang ngelawannya teman sendiri. Kalau cuma perang sosmed sih, it's no problem ya, itu kebiasaan kita lah ya. Kita kan garang di dunia sosmed kan ya. Di dunia asli kan kita, Masya Allah ya, diam, sopan. Tapi kalau sudah sampai medsos, komentar-komentar itu pedes. Bahkan kita menurut data penelitian itu, kita termasuk orang yang paling tidak sopan di media sosial. Maka jika ada perintah jihad dari golongan apapun, jangan pernah percaya. Kecuali nanti ketika Imamul Mahdi. Kan sering tuh, ayo kita berjihad, perang. Kalau perangnya Rasulullah itu karena wahyu, perangnya kita karena apa? Kecuali memang agamamu sekarang ini nggak boleh adzan, nggak boleh sholat, wajib kita angkat senjata untuk perang. Ya kan? Kalau di Indonesia nggak boleh melakukan sholat, nggak boleh adzan, nggak boleh zakat, nggak boleh apa, wajib kita hukumnya memerangi. Karena kita nggak bisa hifdun yang pertama, hifduddin. Seperti itu. Tetapi kalau kita masih bisa, bahkan sholat kita diatur dengan baik, majelis taklim di mana-mana, apalagi ya, madrasah Al-Quran di mana-mana. Itu bukti bahwa kecintaan negara terhadap Islam. Ya, jangan sampai ada pikiran kita sampai jihad, baik jihad melawan pemerintah. Sezalim-zalimnya pemerintah ketika memang tidak melakukan melarang, ya, pelarangan terhadap Islam itu sendiri, tentunya kita harus mendukung pemerintah yang sah. Kita jangan sampai seperti Libya, kita jangan sampai seperti Irak. Kalau dulu Rasulullah berdasarkan wahyu, sekarang wahyunya mana? Kalau Rasulullah dulu memerintahkan perang, karena memang ada perintah dari wahyu. Kalau ada orang sekarang yang menyatakan diri menjadi imam, menyatakan perang, atas dasar apa? Ini prinsip kita. Bukan Islam itu harus menguasai segalanya, tapi Islam harus berbaur dengan semuanya. Inilah yang dilakukan Rasulullah, bukan istilaan ala dini ghairih, bukan menguasai negara daulah lain, tidak. Tapi karena Rasulullah, karena perintah wahyu. Itu kutipan dari muqaddimah percetakan yang pertama. Silahkan itu, kalau itu di paragraf yang tengah itu ya. Innama huwa thawrah yasar iqtisadi diddu yamini mutatorrif, ya. Itu intinya di situ. Untuk yang kedua, muqaddimah yang kedua, ya ini intinya beliau mengarang buku ini salah satunya adalah untuk mengcounter orang-orang Islam sendiri yang mengarang terkait sejarah Rasulullah tetapi menafikan mukjizat Rasulullah. Banyak bukunya. Disosokkan Rasulullah seorang yang jenius, orang yang lihai di dalam strategi perang, orang yang jenius akalnya, tetapi menafikan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Banyak mukjizatnya ya. Apa salah satunya? Apa? Al-Quran jelas. Ada lagi? Surah Mi'raj. Ada lagi? Membelah bulan. Ada lagi? Air mancur. Itu termasuk kalau nasnya sharih, nasnya jelas, kita wajib hukumnya mengimani. Ada orang, ini termasuk, itu secara sharih disebutkan oleh beliau, termasuk adalah Husain Haikal, bukan Husain Haikal Ustadz ini ya. Husain Haikal yang punya Hayatul Muhammad ya, punya kitab Hayatul Muhammad, bahwa beliau tidak mempercayai hal-hal, beliau mempercayai Al-Quran, tetapi tidak mempercayai mukjizat lain yang tidak realistis. Sesuatu yang khariqul adat itu tidak mau beliau tuliskan dan beliau tidak percaya.
Ya, beliau bahkan di dalam kitabnya ada syahidnya itu. Kalian bisa baca itu. Lam yamtahinna bima ta'yal uqula bihi qirsun alaina falam nartab walam nahima. Ya. Lam yamtahinna bima ta'yal uqula bihi. Kita tidak diuji dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari keraguan dan wahmun itu apa? Kebimbangan. Itu nazam di mana itu? Burdah itu ya, punya Imam Bushairi. Ya. Maksudnya di situ dikatakan bahwa kita tidak usahlah nulis-nulis hal-hal yang terkait ghaibiyat yang enggak masuk akal seperti itu untuk memantapkan keyakinan kita. Dijawab oleh Syekh Buti di Nazam Burdah juga oleh Imam Bushairi, ja'at li da'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila kidami. Datang karena panggilan Rasulullah pohon ya sajidatan hale bersujud, tamshi ilaihi ala sakin, pohon tersebut berjalan dengan batangnya tanpa adanya kaki. Itu kan termasuk mukjizat Rasulullah, ya enggak? Ada pohon datang sendiri sujud, ya, karena hormat kepada Rasulullah. Mungkin kalian pernah cerita Gunung Thaif yang mau menghancurkan gunung di samping Thaif itu, yang pernah mau menghancurkan bangsa Thaif karena melempar Rasulullah dengan batu sehingga giginya beliau berdarah, ya. Itu termasuk mukjizat Rasulullah. Awan yang mengikuti beliau itu termasuk mukjizat Rasulullah, dan kita wajib hukumnya percaya itu karena beliau yang bilang, ya. Kalau beliau yang bersabda, jangan sampai kita hilangkan dari pikiran kita dan kita anggap itu mustahil, tidak masuk akal. Kalau mustahil dan tidak masuk akal berarti Anda juga menyaksikan Al-Quran, ya kan? Berarti Anda juga menyaksikan Al-Quran, dan jelas Anda akan menyaksikan hadis karena tidak percaya mukjizat tersebut. Semuanya dari Rasulullah. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu jelas Rasulullah tidak pernah berkata kecuali dari dasar wahyu. Oke, itu salah satu kutipan ya, termasuk itu Muhammad Farid Wajdi itu di abad-abad 20-an itu juga mengkarang terkait sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu judulnya As-Sirah An-Nabawiyah Tahta Dhau'il Ilmi wal Falsafah. Jadi ada buku-buku tertentu banyak, termasuk Husain Haikal. Saya kira kok kalian juga pasti ada yang punya itu. Ada nggak? Hayatul Rasulullah. Itu banyak dikutip oleh dai-dai itu. Ya. Termasuk beliau juga mengcounter Sayyid Tantawi dari Mesir rata-rata ini, sejarawan dari Mesir. Nah, itu kita harus hati-hati membaca buku sejarah. Jangan-jangan kita didoktrin untuk tidak percaya terhadap hal-hal yang memang sifatnya itu mukjizat. Dan kita didorong untuk hal-hal yang sifatnya ilm. Ilmu itu konsepnya kan harus logis dan empiris. Ya enggak? Harus empiris nih, harus ada. Logis, harus logis. Masuk manusia bisa terbang, kan enggak logis. Ya. Ya enggak? Seperti itu. Kita akan didoktrin seperti itu. Nah, ini Syekh Buti ini bagaimana ma'arudud alaihim, mengcounter balik mereka-mereka itu. Kenapa beliau bikin kitab sirah ini? Paham ya? Ini matiin aja nggak apa-apa. Mohon maaf ganggu ini. Oke. Al-Qismul Awal ini babul muqaddimat. Saya tidak akan baca semuanya ya. Kayaknya kalau baca itu sampai kalian selesai pengabdian juga nggak akan selesai itu. Ya nggak? Ya, kita membaca cuplikan-cuplikan saja. Cuplikan-cuplikan yang sudah saya baca semua, tapi insya Allah saya jelaskan sedikit demi sedikit.
Oke. Ahammiyatus sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Pentingnya kita belajar sirah untuk memahami Islam. Ya. Tujuan utamanya apa? Beliau bilang di sini ayyatasawwaru al-muslim al-haqiqatal islamiyah fi majmu'iha mutajassadatan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an fahimaha mabadi'a wa qawaida wa ahkaman mujarradatan fid dhihni. Yang pertama adalah ayatasawwarul muslim, untuk penggambaran seorang muslim hakikat daripada Islam, yang penggambaran tersebut digambarkan dari bentuk visualisasi hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kalian memahami dasar-dasar kaidah dan hukum-hukum yang sudah ada di kepala kalian. Kalau kita belajar fikih, belajar nahwu, belajar sorof, belajar fikih, belajar usul fikih, belajar Al-Quran, belajar hadis, itu kan ada di otak berupa teori-teori. Tapi ketika kita belajar sirah, kita akan tergambar Rasulullah makan seperti apa, Rasulullah tidur seperti apa, apalagi Rasulullah bersama istrinya seperti apa, Rasulullah bersama sahabatnya seperti apa. Jadi kita semakin dekat dengan Rasulullah karena tervisualisasi. Jadi ketika kita membaca sirah itu Kak, seolah-olah mengalir bahwa Rasulullah makhluk yang paling sempurna. Makanya kalau tulisan biasanya cerpen atau novel bisa memvisualisasi benda dengan detail sekali. Itu biasanya kita nggak usah naruh gambar di situ. Tapi itu sudah tergambarkan dengan detail dengan tulisan kita. Fungsi sirah itu seperti itu. Kalau kira-kira teori dengan gambar, oke lah, kalian nonton TV sama baca buku, kira-kira lebih ingat yang mana? TikTok. Ya, sekarang nggak ada TV ya. Kira-kira kalian lebih ingat mana? Visual kan? TV. Inilah harusnya belajar seperti ini, kita itu lebih tergambar siapa Rasulullah SAW daripada kita belajar fikih yang lebih kepada teoristik. Iya kan? Itu seperti itu. Itu salah satu daripada ghardun, ya. Tujuan kita belajar sirah. Dan secara rinci ini dijelaskan oleh beliau. Yang pertama adalah fahmu syasiyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min khilali hayatihi wa dhurufihi allati 'asha fiha. Memahami sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau hidup. Untuk apa? Untuk lita'akkud min anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yakun mujarrad abqari samat bihi abqariyatuhu baina qaumihi walakinnahu qabla dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyadahu Allahu biwahyin. Ini yang paling penting. Ya, seperti saya jelaskan tadi. Kita memahami sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, untuk menguatkan keimanan kita bahwa Rasulullah bukan hanya abqari, bukan hanya seorang jenius, tidak. Tapi semua kejeniusan itu muncul dari wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Wajib beriman itu dulu. Ya. Wajib beriman itu dulu. Jadi bedanya kita, ya, teori filsafat dengan teori tauhid. Kalau tauhid itu iman dulu baru kita memperdebatkan. Tapi kalau filsafat tidak beriman, baru kalau ketemu baru kita beriman. Debat dulu baru beriman. Kalau tauhid dulu baru beriman. Itu bedanya. Jadi ada pokok dulu yang harus kita yakini. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu pokok terlebih dahulu. Dan fungsi sirah adalah, ini salah satunya adalah menyatakan bahwa Muhammad itu utusan Allah, dan semua pergerakan beliau, semua apa yang dipikiran beliau, semua yang dilakukan beliau itu berdasarkan wahyu. Ini yang harus kita kuatkan
iman kita di sini. Ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ayyajidal insanu baina yadayhi suratan lil mislil a'la fi kulli sya'nin min syu'unil hayah al-fadilah kay yaj'ala minha dusturan yatamassaku bihi wa yasiru alaihi wa yasiru alaihi. Oke. Yang kedua, kita menjadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran yang paling tinggi. Ya, gambaran yang paling tinggi untuk dijadikan dustur. Dustur itu maknanya apa? Undang-undang, aturan untuk kita pegang dan untuk kita menjalani hidup ini. Kita dengan belajar Rasulullah, belajar sosok Rasulullah, kita jadikan apa beliau lakukan pegangan. Kalian mungkin tahu di situ ada ayatul kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Yang paling uswah, yang paling kita patut dicontoh adalah Rasulullah. Ya, ketika kalian belajar, ya tidak hanya soal perang ya saya kira ya. Kalian belajar mungkin punya At-Tirmidzi itu apa? Kitab apa? Yang pernah dikaji di sini? Apa? Al-Mustafa itu loh. Ya intinya terkait sosok Rasulullah dari lahir dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bukan Wasiatul Mustafa. Satunya lagi. Apa? Asyama'il Muhammadiyah, betul. Itu kan ketika Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari lahir sampai beliau meninggal. Detail sekali menyatakan rambut Rasulullah warnanya apa, ya. Dagu Rasulullah itu gimana? Biasanya rambut Rasulullah seberapa? Matanya Rasulullah seperti apa? Wajahnya Rasulullah seperti apa? Tingginya Rasulullah semana? Bagaimana Rasulullah makan? Bagaimana Rasulullah minum? Apalagi? Dan segalanya. Kita jadikan dustur pegangan. Ya, pegangan. Pegangan bagi kita. Makanya ada orang yang pengen sekali meniru Rasulullah, tapi kadang yang ditiru itu hanya sebagian. Ya, contohnya yang ditiru mungkin hanya jenggot dan kalian niru Rasulullah yang mana? Minum kalian seperti Rasulullah? Kalau Rasulullah minum, beliau duduk. Rasulullah minum itu 3 tegukan, kemudian istirahat lagi, 3 tegukan lagi. Apakah kalian tidur menghadap kiblat, kemudian memalingkan kepala seperti ini, seperti tidurnya Rasulullah? Apakah ketika makan kalian seperti makannya Rasulullah? Kalau makan kering dengan 3 jari, ya? Itu saking cintanya guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid, karena saya pernah sebentar di sana. Saking cintanya, ya, sampai beliau ininya di semir merah. Itu mungkin bagi orang yang kontekstual, wah itu enggak. Tetapi kalau itu lil ajlil mahabbah, cinta, jangan dikomentari. Orang yang cinta, sampai kalian mungkin pernah dengar yang namanya Nuaiman itu ya. Mabuk pun dikomentari Rasulullah, jangan kau marah-marah sama dia. Cintanya padaku melebihi daripada segalanya. Gimana itu? Pusing kan kalian? Makanya jangan komentari orang nyemir, oh itu sudah tidak relevan sekarang. Tidak seperti itu. Kalau nyemirnya li ajlil mahabbah, cinta kepada Rasulullah, dia memelihara jenggot cinta kepada Rasulullah, lakukan. Jangan dikomentari. Kalau dia pakai jubah putih karena cinta terhadap Rasulullah, nggak usah dikomentari. Pakai imamah cinta kepada Rasulullah, nggak usah dikomentari. Jangan sok. Kadang kita kan gini, alah ilmunya nggak seberapa. Jangan itu dulu.
Kamu merendahkan tiba-tiba, padahal dia memakai baju putih, jubah putih, karena ingin mempraktekkan apa yang dipakai Rasulullah. Kadang kan kita seperti itu. Sampai ada kata kadrun itu kan. Ya jangan seperti itu. Jangan-jangan dia cinta sama Rasulullah, dia ingin meniru Rasulullah, apa yang bisa dia tiru dia laksanakan. Sampai Habib Umar itu kalau, mohon maaf ini agak sedikit ini, wakilah itu kalau beliau buang air besar itu pakai tisu terlebih dahulu baru pakai air. Saking ingin meniru Rasulullah. Tisu kering ya. Karena paling afdal kan apa? Pakai batu dulu kemudian dilanjutkan dengan air. Saking pengen meniru Rasulullah. Masya Allah ya. Makanya ketika ada orang cinta terhadap Rasulullah, walaupun seperti apapun nanti dulu, mereka itu sedang jatuh cinta. Ya, seperti itu. Apalagi cuma untuk dirinya sendiri. Jangan engkau merasa sombong. Alah, goblok kayak bodoh aja pakainya imamah. Jangan dulu, stop dulu. Jangan-jangan dia pakai imamah untuk rasa cinta kepada Rasulullah. Jangan-jangan seperti itu. Ini kan yang kekurangan di kita. Oke lah, cek seberapa banyak kita meniru Rasulullah. Hah? Seberapa banyak kita meniru Rasulullah? Kita perlu sadar diri sebenarnya itu. Perlu sadar diri bahwa kita juga sudah jauh dari Rasulullah. Kita belajar fikih, kita belajar apa? Ya. Tapi seberapa persen yang kita amalkan? Ya itu. Ayo kita sama-sama pikirkan itu. Saya juga belum manusia yang baik. Dan mari kita semua sama-sama untuk selalu ingin lebih baik. Kan gitu. Ya, tapi tidak usah ngoyo. Tidak usah ngoyo. Beragama itu tidak usah ngoyo. Ya, intinya tiru yang kita bisa, yang kita mampu. Tidak usah ngoyo kamu kerja, tiba-tiba pengen terawih, keluar dari kerjaan. Gara-gara pengen terawih bisa malam hari. Kan kayak gitu. Jangan ngoyo beragama itu. Saya sering ini ya berkomentar, dai-dai sosok kayaknya gimana ya, menyatakan bahwa orang yang tidak mau beribadah, gila kerja itu kayak orang yang paling rendah. Enggak, mereka kerja juga cinta kepada Rasulullah, ingin menafkahi keluarga mereka. Kayak gitu. Oke, ini sudah jam ini ya. Yang ketiga, ayyajidal insan fi dirasati sirati alaihi salatu wassalam ma yu'inuhu ala fahmi kitabillahi ta'ala wa tatawwuki ruhihi wa maqasidihi. Ini intinya adalah ketika kita belajar sirah itu bisa membantu kita memahami isi daripada Al-Qur'an. Ya, saya sebenarnya juga nulis juga doanya, semoga saya bisa ini ya, menyelesaikan fikih sirah ini juga. Ya, sebagai contoh ini ada ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 15 tuh. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Intinya apa ayat tersebut? Jika kamu sholat silahkan sholat menghadap ke mana saja, karena semua itu adalah wajah Allah, dalam artian kiblat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau ini diartikan letterlek, enggak mengetahui sirah Rasulullah, enggak mengetahui hadis Rasulullah, kan repot. Padahal hadis ini dilakukan oleh Rasulullah adalah ketika as-sholah fi ar-rakhilah, sholat ketika bepergian, naik onta, tidak apa-apa, sholat sunnah. Kamu ngadep kemana saja silahkan, enggak ada masalah. Tapi kalau sholat wajib menghadap kiblat. Ya, itu salah satunya. Atau ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Hei orang-orang yang beriman,
lawan orang kafir, bunuh orang kafir, lawan orang munafik, dan jangan bersikap lemah lembut, bersikaplah keras pada mereka. Tapi sirah Rasulullah bagaimana? Beliau nyuapin orang Yahudi di pasar Yahudi yang mencaci maki beliau seperti apa? Apakah langsung dibantai, dibunuh? Enggak. Tafsiran ayat tersebut bisa kita tafsiri kita dengan melihat sirah Rasul. Iya kan? Rasulullah pun menggade baju besi beliau kepada orang Yahudi sampai akhir hayat beliau itu. Ya. Dan banyak lagi. Makanya ketika kita ada ayat Al-Quran keras, jangan-jangan Rasulullah enggak gitu. Nah, makanya kita perlu belajar sirah nabawiyah. Kita teruskan besok atau langsung nih? Ya saya kira nanti selanjutnya ya. Saya kira cukup. Sudah jam segini, insya Allah semoga yang ke depan tidak terlambat karena memang saya ada keperluan rapat tadi. Baru selesai jam 5 kurang ya. Oke, wallahu semoga manfaat apa yang kita bicarakan, apa yang kita baca ya, sehingga kita bisa melakukan sedikit demi sedikit. Ya Allah, semoga Engkau berikan kami nikmat kecintaan kepada Engkau ya Rasulullah. Ya, dengan baca sirahmu semoga kami bisa meniru Engkau ya Rasulullah, dan semoga Engkau tidak jauhkan kami dari perangai Engkau, dari mahabbah kepada Engkau, dari mahabbah untuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.